البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الكتب. Minni faqad mana'u minni dima'ahum, enggak ada gitu. Oh, terus طيب مسعود يا خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ta'ala, qawluhu wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi ay fi fil Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentang dakwah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dengan ucapan beliau summa du'uhum ilal Islam, kemudian serulah mereka, ajaklah mereka kepada al-Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillahi ta'ala fihi, dan kabarkanlah kepada mereka wahai Ali dengan apa yang wajib untuk dilaksanakan atas mereka berupa haknya Allah Ta'ala dalam al-Islam. Fil Islam. Idza ajabuka ilaihi fa akhbirhum bima yajibu min huquqihi. Apabila mereka menyambut seruanmu kepada al-Islam, maka kabarkanlah kepada mereka dengan apa yang wajib untuk mereka lakukan berupa hak-haknya Islam. Allati la budda lahu min fi'liha, yang mana hak-hak tersebut harus mereka itu melaksanakannya. Kas-salat, seperti salat, az-zakat, dan seperti menunaikan az-zakat. Kama di hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza fa'alu dzalika faqad mana'u minni
Di sini sebagai lapatnya ada tambahan minni. Penyantum tadi Abu Haidar tidak tertulis. Fa'idha fa'alu dzalika, maka bila mereka melakukan salat dan zakat di antaranya, maka mereka telah menghalangi dariku darah-darah mereka. Hukum. Maka kalimat la ilaha illallah memiliki hukum, memiliki hak, yaitu fi'lu ma taqtadi tilkal kalimah, melaksanakan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut. Itu namanya hukukul la ilaha illallah. Bukan cuma sekedar mengucapkan kalimat tauhid lalu nggak mau berbuat, nggak mau beramal dengan apa yang dituntut oleh kalimat tersebut, berupa salat, menunaikan zakat dan yang semisalnya. Maka dikatakan dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fa idza fa'alu dzalika faqad asamu min faqad mana'u minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Jadi melaksanakan hak-haknya kalimat la ilaha illallah, hanya Islam, menghalangi mereka dari aku, kata Rasulullah SAW, darah mereka dan harta mereka kecuali dengan haknya kalimat tersebut. Lihat nomor 2 catatan kaki yang tadi belum kita baca. Wa akhbirhum bima yajibu alaihi min haqqillah ta'ala fihi. Berkata Syekh Muhammad Ahmad Fiqi yang beliau nukilkan dalam kitab Qurratul Uyun. Fi Qurratul Uyun itu nukilannya Syekh Muhammad Hamid Fiqi rahimahullah ta'ala. Dalam Qurratul Uyun, fihi mimma amara bihi wa syara'ahu min huquqi la ilaha illallah. Dalam hadis ini ada faedah, yaitu dari apa yang termasuk apa yang Allah perintahkan dengannya dan apa yang Allah syariatkan berupa hak-haknya kalimat la ilaha illallah. Wa hadha yadullu ala anna al-a'mal min al-iman. Karena beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam kitabnya Qurratul Uyun ini menunjukkan dan membuktikan bahwasanya al-a'mal, yakni al-a'malul jawarih, amalan-amalan yang terkait dengan amalan badan termasuk daripada iman. Ini akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pemahaman mereka. Mau dikatakan khilafan lil Asy'ariyah wal Murji'ah, beda dengan apa yang diyakini oleh Asy'ariyah, orang-orang yang mengikuti mazhabnya Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum beliau bertobat. Dan beda dengan mazhabnya Murji'ah. Biqaulihim, dalam perkataan mereka, innahu al-qaul, hu kembali kepada apa? Innahu al-qaul kembali kepada al-iman. Bahwasanya iman cuma qaul. Al-a'mal al-salihah ghairu dakhilatin fil iman. Amalan-amalan yang saleh dari amalan badan tidaklah masuk dalam iman, pemahamannya ini Asy'ariyah dan Murji'ah. Dari kalangan Ahlul Bidah. Mereka mengatakan cuma qaul. Wa za'amu anna al-imana wa mujarradut tasdiq. Al-Asy'ariyah wal Murji'ah memiliki dugaan bahwasanya iman cuma sekedar tasdik, pembenaran dalam hati. Wa taraku ma dalla alal kitab wa sunnah, dan mereka meninggalkan apa yang telah ditunjukkan atas pemahaman yang benar ini oleh Al-Quran dan Sunnah.
bahwasanya al-iman adalah murakkabun min tasdiq wal a'mal ma'an sekalian. Maka itu dikatakan li anna ad-dina ma amara Allah bihi fi'lan wa manaha anhu tarkan. Karena din itu hakikatnya adalah apa yang Allah perintahkan berupa perbuatan dan apa yang Allah larang darinya berupa meninggalkan larangan. Fi'lun wa tarkun adalah din. Fi'lu ma amara Allah ta'ala bihi wa tarku ma nahaa anhu itu adalah din. Meninggalkan apa yang melakukan apa yang Allah perintahkan dengannya itulah din, dan meninggalkan apa yang Allah larang darinya itulah din, sama saja. Maka dikatakan li'anad dina ma amara Allah bihi fi'lan wa manaha anhu tarkan. Meninggalkan larangan termasuk din, melakukan perintah termasuk din. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi agama bukan sekedar cuma tasdik. Kebenaran wa fi'raddu 'alal musyrikin. Dalam hadis ini juga ada bantah terhadap musyrikin al-mustadilina 'ala syirki bi karamatil auliya lidalalatiha 'ala fadlihim. Juga ada bantah terhadap orang-orang musyrik yang mereka berdalil atas kesyirikan yang mereka lakukan dengan wujudnya karamat-karamatnya para wali. Ini sebagai bukti yang menunjukkan tentang keutamaan mereka. Wa amirul mu'minin ala ali radhiyallahu anhu wa qa'alahu minal karamat ma lam yaqa' li ghairihi. Sedangkan amirul mu'minin yakni Ali radhiyallahu anhu terjadi pada beliau, terjadi bagi beliau berupa karamat apa yang tak pernah terjadi bagi selain beliau Ali. Waqad khaddal akhadid wa adramaha bin nar wa qadafa fiha man ghala fihi aw taqada fihi ba'da ma kana ya'taqidu haula'il musyrikun ma'a ahlil bait wa ghairihim fasara min asadis sahabah radhiyallahu anhu bu'dan min asy-syirki. Waqad khaddal akhadid maksudnya apa? Ayo. Ali radhiyallahu anhu telah menggali beberapa galian lalu dinyalakan dengan api galian tadi, maksudnya diisi dengan kayu bakar lalu dinyalakan, bakar apinya dihidupkan, dan orang yang hulu terhadap Ali dicampakkan ke dalam lubang-lubang galian tadi yang sudah diisi dengan kayu bakar dan dinyalakan, dibakar lalu nyala. Orang yang hulu terhadap Ali waqad qadafa fiha man ghala fihi kembali pada Ali. Ali telah mencampakkan orang yang memiliki sifat gulu melampaui batas pada dirinya, atau orang yang meyakini pada dirinya Ali sebagian apa yang dulu diyakini oleh orang-orang musyrik dari kalangan Ahlul Bait bersama Ahlul Bait, yakni orang-orang yang memiliki sikap melampaui batas, mengkeramatkan dan mensucikan Ahlul Bait sehingga mereka diibadai dari selain Allah Ta'ala. Fasara min asydin nasi, maka menjadilah Ali radhiyallahu anhu termasuk dari para sahabat yang paling keras. Min asydin nasi radhiyallahu anhu bu'dan min al-syirik, orang yang paling sangat jauh dari kesyirikan. Wasiddatan ala man asyraka hatta ahraqahum benar, dan termasuk memiliki orang sikap keras terhadap orang melakukan kesyirikan sehingga dibakar oleh beliau, sehingga orang yang melakukan kesyirikan dibakar oleh Ali dengan api. Misal Abdullah bin Saba al-Yahudi wa syi'atihi wal qisah fil Bukhari. Semisal Abdullah bin Saba al-Yahudi wa syi'ah, siapa? Orang yang mendukung Abdullah bin Saba. Itu syiah ternyata dukungan.
Makna Syiah adalah dukungan, tapi dukungan yang melampaui batas terhadap Ahlul Bait. Itu menjadi gelar yang khusus untuk orang-orang yang masuk dalam kategori mubtadi'ah atau bahkan kufar di kalangan mereka jika melampaui batas seperti mempertuhan Ali. Jadi beringat berkali-kali kita sebutkan makna Syiah secara bahasa adalah apa? Dukungan. Kalau sebatas dukungan, makna dukungan, maka kita wajib bersyiah kepada Ali, wajib bersyiah kepada para sahabat, tapi sesuai dengan ukuran syar'i, sesuai dengan apa yang Allah beda-bedakan, sesuai dengan apa yang Allah beda-bedakan antara sahabat dengan sahabat yang lain dari segi keutamaan. Kita wajib mendukung Ali. Kalau tidak mendukung Ali, maka ada sisi nifaq. Dan termasuk dari kalangan nawasib yang melancarkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Dan kisah ini adalah kisah yang sudah masyhur di Sahih Bukhari. Maka ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ma'ama u'tiya minal karamat, ma'ama u'tiya bacaannya bukan a'ta. Bil madhi bin majhul. Ma'ama u'tiya huwa Umar bin Al-Karamat. Demikian juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bersamaan apa yang telah diberikan kepada beliau berupa karamat-karamat. Sara min abadi sahabah anis syirki wa dara'ihi. Beliau menjadi termasuk orang yang paling jauh dari kesyirikan. Dari kalangan para sahabat yang paling terjauh dari kesyirikan dan dara'inya. Dara'i jamak dari kata dari'ah. Perantara. Dan perantara syirik diantaranya adalah membangun kuburan, membangun masjid di kuburan termasuk perantara syirik. Membangun masjid bukan syirik di atas kuburan, tapi perantara kepada syirik perlu dibedakan. Kenapa Ahlussunnah wal Jamaah menggerutu dan marah terhadap orang yang melampaui batas berupa membangun masjid? Karena akan mengantarkan kepada kesyirikan jika dibangun di atas perkara-perkara yang terlarang, dan antaranya adalah membangun tempat ibadah di kuburan. Maka membangun masjid di kuburan bukan syirik, tapi mengantarkan kepada syirik. Berdoa kepada Allah di samping kuburannya wali bukan syirik, tapi mengantarkan kepada berdoa kepada yang dikubur. Itu perlu dipahami biar kita tidak dianggap mendolimi, biar tidak dianggap serampangan. Maka ucapannya Ahlussunnah adalah ucapan yang sangat rinci, rinci serinci-rincinya. Berdoa kepada Allah di samping kuburannya wali muwahhid, tapi mubtadi'. Kenapa? Karena dia menetapkan satu sebab diijabahnya doa tanpa dalil. Di mana ada dalil bahwasanya berdoa di sana diijabahi atau mustajab? Tapi ketika diingkari oleh Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa? Karena akan mengantar kepada kesyirikan, bahkan termasuk syirik asghar. Itu dibedakan. Itu dikatakan pada ra'ihi. Jadi para sahabat adalah mereka orang yang paling terjauh. Dan darahnya Umar orang yang paling terjauh dari syirik dan dara'i syirik. Maka kitab ini kitab yang benar-benar mengupas syirik, bahkan dengan kupasan yang sudah enggak lagi tersisa, sehingga dipuji oleh ahli ilmu untuk dipelajari. Kenapa? Karena dari syirik dan sebab-sebab syirik semuanya dibikin bab khusus oleh beliau Syekh Muhammad Abdul Wahab rahimahullah. Tapi orang yang memang sudah nggak paham ataupun memang punya prasangka buruk sebelum paham, sehingga dianggapnya sebagai kitab yang nggak punya adab. Kitab yang nggak ada adab dalamnya.
Qal wa ul afdalu ahli karamat fama zadahum dzalika illa quwwatan fit tauhid. Mereka tadi yang telah disebutkan afdalu ahli karamat, orang yang paling afdal dari kalangan orang-orang yang dinisbatkan kepada mereka memiliki karamat. Dan tidaklah menambah kepada mereka karamat yang ada pada mereka melainkan kekuatan dalam tauhid. Wasuddatan ala ahli syirik wal tandid, dan menambah semakin keras terhadap ahli syirik dan tandid. Tengok di sini kalimat ini harus diperhatikan, wasuddatan ala ahli syirik wal tandid. Maka menanggapi kesyirikan yang ada di zaman kita ini dengan tanggapan yang keras itu bukan perkara yang dikatakan melampaui batas dan tasaddud dan kaku. Bahkan itulah tuntutannya. Itulah tuntutannya harus mensikap dengan sikap yang mencukupi, sebagaimana yang di sini dikatakan wasuddatan ala ahli syirik wa tandid. Ini bagi orang-orang yang mendapatkan karamat. Kama jara li Umar radhiyallahu anhu fil istisqa bil Abbas. Semua telah terjadi bagi Umar radhiyallahu anhu ketika adanya istisqa, beliau istisqa bil Abbas, minta hujan dengan melalui perantara doanya Al Abbas. Ya kan? Ubadi minta kepada dia langsung agar dia berdoa kepada Allah. Ya kan? Bukan kok Abbas didatangkan disuruh diam berdiri. Lalu Umar berdoa kepada Allah, saya berdoa kepada kamu ya Allah di samping seorang yang paling mulia di sisi nabimu, Abbas pamannya gitu. Enggak gitu, tapi Abbas diminta kepada dia supaya berdoa kepada Allah Ta'ala. Itu torikonya. Bukankah berdatangkan disyarat, ya Allah ini adalah paman nabimu. Saya berdoa kepada kamu, kabulkanlah dengan sahnya paman nabimu ini. Kedudukannya tidak. Tapi disuruh berdoa Abbasnya, setelah Anhu disuruh. Wa ta'miyati qabri Daniel lama wajada sahabat fi baiti malil Hurmuzat. Wa ta'miyah, menyembunyikan, mengkaburkan. Nah, jadi kuburannya Daniel dibikin banyak biar nggak jelas mana yang kuburannya dia. Ya kan? Ta'miyah. Ta'miyah itu namanya ditutupi, bikin tidak jelas mana kuburnya Daniel. Tatkala didapatinya oleh para sahabat di Baitul Malil Hurmuzat. Kama anal mu'jizat innama zadatir rusula quwwatan fid da'wa ila tauhid. Kenapa tadi kuburan ini ditutup-tutupi biar nggak dijadikan perantara untuk melakukan kesyirikan. Mahfum itu. Kuburan seorang yang dekatnya wali ini memiliki karamat, disembunyikan, dihilangkan jejaknya kuburan tersebut biar nggak diketahui sebagai kuburannya orang yang saleh, lalu nanti dijadikan apa? Dikeramatkan, dikultuskan, lalu di sana dijadikan apa? Perayaan mendatangi kuburan tersebut. Kalau sekarang dibalik, orang yang bukan wali bahkan mungkin setan, kuburannya diagungkan. Kalau dulu tidak. Itulah pahamnya mereka para sahabat anhum terhadap agama ini, bagaimana membendung semua perantara menuju kepada mencederainya tauhid. Itu termasuk pemahaman mereka para sahabat anhum. Nah, kalau itu kitab ini ya, kitab yang sejalan dengan pemahamannya para salafus saleh. Semua perantara menuju kepada syirik dibendung, dibuntu oleh beliau, dibikin bab khusus. Sebagaimana juga mukjizat, hanya saja mukjizat itu menambah para rasul kekuatan dalam dakwah ila tauhid, wasidatan ala ahli syirik wal inkar alaihim wa jihadihim.
mukjizat yang didapati oleh para rasul diberi Allah Ta'ala menambah kekuatan dalam berdakwah kepada tauhid, wasyidatan ala ahli dan menambah kerasnya terhadap ahli syirik dan ingkar alaihim. Wa jihadahum, dan juga menuntut jihad kepada mereka, diperangi. Ini tuntutan tauhid, tuntutan mukjizat, tuntutan tauhid. Ya kan? Maka seorang itu ketika paham tauhid bukan semakin lemah, tapi semakin berupaya untuk mengorbankan waktunya dan minimal untuk waktu, harta, dan demikian juga jiwa dan raganya dikorbankan untuk tauhid, bukan menjadi pengecut, tapi semakin menjadi orang yang memiliki jiwa yang besar, berani, walaupun bersiko harus korban harta dan nyawanya. Walakin qad yaqa'u min al-ahwal as-shaytaniyah liman istahwada 'ala asy-syaitanu fansahu dzikra rabbih ma qad yaltabisu 'alal juhal alladzina talabbasu bisyirik. Dan akan tapi kadang terjadi berupa keadaan-keadaan syaitaniyah bagi orang yang telah digelincirkan oleh syaitan, lalu dilupakan oleh syaitan, ingat kepada Rabbnya, dilupakan oleh syaitan terhadap Al-Quran, terhadap Sunnah. Apa yang kadang menjadi samar atas orang-orang bodoh, ya kan? Mereka orang-orang yang telah talabus, terjerumus dengan kesyirikan, sehingga karena kesyirikan yang ada pada jiwa mereka nggak bisa membedakan antara ini adalah walinya Ar-Rahman dan antara ini adalah walinya syaitan. Itulah kebodohan, ya Pak. Perhatikan kebodohan dalam salat tauhid, yang dia harus memusuhi wali-wali syaitan, malah dia membelanya. Dan ini yang paling terbanyak. Kadang di antara mereka adalah, bahkan yang terbanyak adalah juru khutbah. Juru khutbah di masjid-masjidnya kaum muslimin, inilah yang akan membela para orang-orang yang telah menjadi walinya syaitan, dibela. Kenapa? Karena tadi dikatakan fansau dzikra rabbi ma qad yaltabisu 'alal juhal alladzina talabbasu bisyirik. Lalu syaitan tadi melupakan ingat kepada Rabbnya, apa yang menjadi samar atas orang-orang yang bodoh, yang mana mereka orang bodoh tadi adalah alladzina atnya juhal, yang mereka talabbasu bisyirik, yang telah tercampur adukkan keyakinannya dengan kesyirikan, dan melakukan kesyirikan. Wa yadununa anna dzalika karamat, dan mereka punya dugaan bahwasanya itu adalah karamat, padahal istihwadus syaitan. Syaitan yang mengganggu dia, yang menyesatkan dia, dengannya karamat. Maka kita tidak heran seorang khatib menceritakan bahwasanya kiai bulan ada hujan enggak basah, jalan tengah hujan deras enggak basah. Nah, itu. Juru khutbah, nah, yang mendengarkan ribuan orang. Nah, semua tadi yang ribuan orang tadi, apakah terbuka dari suaranya seorang khatib tadi? Enggak. Iya. Jadi kayak keledai, khatibnya keledai gede, yang dengarkan keledai anak-anak. Ayo perhatikan. Berbahaya min makr syaitan, sedangkan dia tadi yang menganggap orang tadi adalah dari tipu daya syaitan. Wa ihwa'ihi. Perhatikan nih, anak. Wa ihwa'ihi, dan dari kelakuannya syaitan yang menyesatkan dia tadi. Wa ja'il liman lam ya'rifil haqqa minal batil. Dan termasuk tipu dayanya syaitan terhadap orang yang tidak bisa membedakan antara hak daripada kebatilan. Wa qala ta'ala lin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik billadhi uhiya ilaik. Apa ini?
innaka ala siratin mustaqim. Tengok di sini, siapa yang diperintah di sini? Nabi. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Ini kepada Nabi, kepada kita sama saja. Kita disuruh memiliki hati yang besar, memiliki jiwa yang besar. Fastamsik. Ini beda dengan sekedar imsik, peganglah. Tapi lebih kuat lagi, fastamsik. Berpeganglah dengan pegangan yang kuat, dengan sekuat-kuatnya, dengan yang telah diwahyai kepada engkau. Sungguh engkau adalah di atas jalan yang lurus. Hewan. Ayat ini kepada Nabi, kepada kita pun sama saja. Kalau kita mau merenungi ayat ini, enggak lagi kenal mundur. Setelah kebenaran sampai kepada kita, harus maju sampai titik terakhir penghabisan nyawa kita. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Ini untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan untuk umatnya sebagai tabaan lahu. Mengikuti, harus memiliki perasaan yang besar terhadap Al-Quran dan Sunnah. Memiliki jiwa besar, bukan gampang luyuh. Ayat ini kita baca, lalu nanti setelah itu kita keluar sebentar, sudah lupakan dengan ayat ini. Kesyirikan ditoleransi, takut celaan terhadap dirinya dari orang-orang yang bodoh. Padahal celaan itu bukan membahayakan, pujian bukanlah menguntungkan, kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang badu mengatakan, innal madhis zainun badam nisenun, kata Rasulullah SAW, zakallahu, itu cuma Allah tok. Pujianku adalah indah, celaanku, ya kan, membinasakan buruk sekali, nggak bisa. Zakallahu, kata Rasulullah SAW, itu Allah. Maka kita jangan peduli dengan celaan orang yang mencela, pujian orang yang memuji, kalau membawa kebatilan, nggak berarti. Fakadzalika yajibu ala kulli ahadin ayatul haqqa min al-Qur'an bila tadabburihi fa innahu siratul mustaqim. Tengok di sini penjelasannya. Fakadzalika. Dalam menyebutkan ayat tadi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika, maka jadi semua sama. Seperti itu juga wahai kamu, wajib atas seluruh orang mencari kebenaran dari Al-Quran dengan mentadaburinya sungguh. Ya kan? Al-Quran adalah jalan yang lurus. Wala yaltafitu ila ma jakhrafat. Apa ini? Yakhwat bisayatin. Dan janganlah seorang itu yang menolak-nolak kepada apa yang dihiasinya oleh setan-setan. Setan siapa di sini kira-kira? Jin, genderuwo, setan para khutbah, para khutbah, para juru khutbah di antaranya. Setan yang ketok dilihat dulu, kadang berjubah, setengah betis jenggotnya, ya kan, pirang di pakai hina dan batuknya ngecap dengkul, tapi ternyata seton. Nah itu. Dan jangan nolak-nolak kepada apa yang dihiasinya oleh setan-setan. Setan dikira antum setan genderuwo, kuntilanak. Misalnya itu. Syayatin adalah syayatin dan setan manusia. Kama iqtarra bihi man iqtarra fi hadhil umma min qablihim. Sebagaimana, ya kan, orang yang terpedaya dengan syayatin ini, kama iqtarra bihi man iqtarra. Bagaimana terpedaya orang yang terpedaya dari umat ini dari sebelum mereka. Wa fi min ada'il faraid. Dalam hadis ini juga ada faedah ada'ul faraid ala wajhi syar'i. Tengok. Betapa agungnya kalimat ini yang dinukilkan oleh beliau dari Qurratul Uyun. Dalam hadis ini ada faedah ada'ul faraid, menunaikan kewajiban-kewajiban di atas segi yang syar'i. Wa nahyan ta'addil hudud, dan ada larangan melampaui batas-batasan allati haddahallahu,
yang telah dibikin batasan oleh Allah Ta'ala bainal halal wal haram, antara halal dan haram. Nggak boleh seorang itu gampang mengharamkan dan gampang menghalalkan. Halal dan haram ukurannya Al-Quran dan Sunnah, bukan perasaan. Wadhalika minal iman, dan itu termasuk keimanan. Menunaikan kewajiban di atas segi yang syar'i dan meninggalkan melampaui batasan-batasan yang Allah telah bikin batas antara halal dan haram, termasuk keimanan. Fal halalu ma ahallahullah, maka apa yang itu halal adalah apa yang halal, maka yang halal adalah apa yang Allah halalkan, yang haram ma harramahullah, dan yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Wa dinu ma syara'ahullah, dan din itu adalah hanya saja apa yang Allah syariatkannya. Fa idza akhadha bil Islam alladhi wa tauhid wal ikhlas wa halala ma halallahu Allah ta'ala wa harrama ma harrama Allah ta'ala wa amara bidzalika wa jahada 'alaihi faqad qama bima wajaba. Maka bila seorang itu telah mengambil dengan Islam ini yang itu berupa tauhid dan ikhlas, dan menghalalkan apa yang Allah halalkan dan mengharamkan yang apa Allah haramkan, dan memerintah dengan apa yang telah dia dapat tadi, dan berjihad. Tengok, wajahada, artinya benar-benar memiliki kelanggengan kehidupannya berupa mengamalkan syariat tadi. Sungguh dia telah melakukan dengan apa yang wajib atas dirinya untuk dilakukan. Itulah jihad yang sesungguhnya. Itulah jihad yang sesungguhnya, istiqomah di atas din. Tidak noleh sana noleh sini. Perhatikan betapa banyak manusia sekarang ini gampang terseret dengan sekedar organisasi, kelompok, sekolah dan yang semisalnya, pondok, kemudian ditelantarkan. Ini kalimat yang sangat agung yang dinukilkan oleh beliau Syekh Muhammad Al-Fikir rahmat ta'ala dari kitab Qurratul Uyun. Qurratul Uyun Muwahhidin. Baik, ada guna. Walamma qala Umar li Abu Bakar, dan tatkala berkata Umar kepada Abu Bakar, fi qitalihi mani'iz zakat, dalam peperangan yang dilakukan oleh Abu Bakar, peperangan Abu Bakar terhadap orang-orang yang fi qitali mani'iz zakat, mani, ya kan? Itu simfa'il, jangan dibaca ma sendiri, nun ain sendiri, itu satu kalimat itu. Jadi tatkala Umar berkata kepada Abu Bakar, ketika itu Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Kaifa tuqatilun nas, di sini tulis nisa. Kaifa tuqatilun nisa, yang benar adalah nas. Kata Umar bilang kepada Abu Bakar, bagaimana engkau memerangi manusia? Wah Abu Bakar, qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Bagaimana mereka sudah berkata kalimat la ilaha illallah kok kamu perangi? Padahal Rasulullah mengatakan aku diperintah untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata kalimat la ilaha illallah, dan mereka sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, mereka ucapkan. Bagaimana kamu memerangi? Ya kan? Faidah qalu asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha. Bila mereka mengatakan kalimat tersebut, mereka telah melarang aku, melarang dariku darah-darah mereka dan harta mereka itu dengan haknya. Kalimat tersebut betapa dalamnya fikirnya Abu Bakar. Qala Abu Bakar, fa inna zakata haqqul mal. Fa inna zakata haqqul mal. Faidah qaluha asomini dima'au wa'amal illa bihaqqiha. Kalimat bihaqqiha ini langsung disambung dengan Abu Bakar, diiringi dengan jawaban yang enggak lagi bisa ngomong Umar dengan kata-kata itu. Umar, zakat hakul mal. Jadi hadis yang kau nukil ini benar, tapi pemahamannya yang kamu enggak nyambung. Nah gitu. Paham? Kenapa? Karena kalimat bihaqqiha ini yang harus dijadikan catatan. Zakat hakul mal. Wallahi la mana'uni ana
lawan kanu yu'adduna ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqataltum ala man'iha. Inilah fikirnya Abu Bakar. Dulu mereka menyerahkan zakat berupa anak. Nah ini apa itu? Unsa. Apa itu? Hah? Ayo Wak. Nggak jelas. Ini kita catatan dulu ketika saya belajar dulu 28 tahun yang lalu, 23 tahun yang lalu. Wah, agak hilang. Jadi dulu menyerahkan kepada Rasulullah SAW, sekarang nggak mau. Nah, sungguh demi Allah akan kuperangi mereka atas apa yang mereka nggak mau menunaikannya. Baik. Hadis ini riwayatnya Bukhari dan Imam Muslim. Iya. Baik. Qala fi ba'sul imam ad-du'ata ila Allah Ta'ala. Dan di sini ada faedah ba'sul imam. Imam mengutus doa para dai yang mereka supaya berdakwah kepada Allah, kepada agama Allah. Ya. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyidun yaf'alun. Sebenarnya dulu Nabi sallallahu alaihi dan para khalafa'nya ar-rasyidun melakukan hal tersebut. Mengutus para dai. Nah, sekarang kita disuruh diutus siapa? Terus imam siapa? Amirul Mukminin. Hah? Mau diutus supaya kita diutus oleh Amirul Mukminin? Ya Allah. Terus kemana? Diutus memungut zakat. Zakat apa? Zakat profesi. Nah itu. Di profesi apapun dipungut zakatnya. Jual kokis, jual ini semuanya ada zakatnya. Ada profesi. Jual papeda. Semuanya apa? Suruh mungut. Ayo. Itu yang maunya ditegakkan oleh mereka. Nah kalau itu penerapan ba'sul imam ad-du'at ini adalah kalau memang berdoa kepada Allah. Kalau sekarang ini, ya kan, imam mengutus para pejabat mengutus para dai, para ustaz, para pak guru. Dan sebagai guru agama mengajarkan apa? Toleransi umat beragama isinya. Nanti dipaksa-paksakan, ya kan. Kita mengikuti hadis ini maka kita harus mengikuti Diknas. Liburnya hari Ahad. Nah, karena itu tahu? Ba'sul imam, para duat. Maka kita mendaftarkan sebagai guru. Nah, maunya. Tengok itu, perhatikan. Kadang diarahkan ke sana sebagian orang-orang yang hatinya sakit. Kama bil musnad an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu qala fi khutbatihi, sebagaimana dalam musnad. Kalimat al-musnad maksudnya adalah di sini musnad Imam Ahmad. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan dalam khutbah beliau, ala inni wallahi ma ursil ummal ilaikum liyadribu absarakum wa la liya'khudhu amwalakum walakin ursilhum ilaikum liya'allimukum dinakum wa sunanakum. Ini kata Umar dalam khutbahnya, ketahuilah sungguh aku wallahi demi Allah, tidak aku mengutus umali para orang-orang yang ku tugaskan ya, sebagai mengurus kalian, urusan kalian, bukan untuk memukul kulit-kulit kalian. Absar ini kulit sama. Nah, bukan untuk mengambil harta kalian. Tengok. Nah sekarang yang terpuji siapa? Para pejabat yang rutin dan rajin memungut apa? Upeti. Nah itu. Dan mereka para corong-corongnya, para penguasa dalam khutbah pun nggak punya malu. Nah supaya jadi orang yang taat dalam mengurus upeti.
Wa nursilu untuk mengutus mereka kepada kalian untuk mengajari kalian perkara agama kalian dan sunnah kalian. Tengok di sini. Bayangkan. Tapi sanadnya lemah ini. Ya. Sanadnya lemah. Tertulis di sini sanad dhaifun Ahmad. Jilid 1 nomor 41. Ya. Dulu Ustaz kita yang ngasih catatan ini dulu. Absarakum assamakum. Asam, absar maknanya jism. Jadi saya mengutus orang-orang ini bukan untuk memukuli kalian dan bukan untuk mengambil harta kalian. Tapi maknanya benar. Umar nggak pernah mengutus para pejabatnya supaya apa? Menjadi orang-orang yang mengambil upeti tahunan. Sekarang kalau nggak telat pajak sepeda motor, SMS masuk. Telat pajak mobil, SMS masuk. Ya. Qalu wal fawallahi nadi la yahdiyallahu rabbika rasulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Katakan sini an masdariyatun wallamu qablaha maftuhatun li'annaha lamul qasam. La ayyahdiya bukan li ayyahdiya, la ayyahdiya. An masdariyah dalam sebelum an ini adalah lam dikatakan bacaannya fathah karena dia lam merupakan lam sumpah. Baik. Wan wal fi'lu ba'daha fi ta'wil masdar. An dan fi'il mudhari itu dimasuki ta'wil masdar. Maknanya apa? La yahdiyallahu bika. Hidayatullahu bika. Hidayah petunjuknya Allah dengan perantara kamu wahai Ali terhadap satu orang saja. Nah kan? Itu demi Allah lebih baik bagimu daripada humurun na'am. Nah itu maksudnya. Karena an dan fi'il setelahnya dengan ta'wil masdar. Ya kan? Maknanya apa? Hidayatullahi bika. Petunjuknya Allah melalui perantara kamu wahai Ali. Demi Allah itu lebih bagus. Nah kan? Daripada humurun na'am. Kalau memang satu orang melalui perantara kamu. Raf'un 'alal ibtida' wal khabaru khairun. Wa humur bidamil muhmala wa sukunil mim jam'u ahmar wa ni'am bi fathil nun wal ayn muhmala ay khairul laka min al ibil al ahmar min al ibil al ahmar wa ya anfasu amwal al arab. Jadi dengan melalui perantara kamu wahai Ali, Allah menunjukkan satu orang saja itu lebih baik bagimu daripada harta yang paling mulia bagi orang Arab, yaitu berupa unta yang merah. Unta merah adalah unta pujaan yang dimiliki oleh orang Arab. Harta yang paling berharga itu dibanding dengan satu orang yang ditunjukkan oleh Allah melalui perantara kamu, itu gak ada artinya. Nah, di sini maka itu perhatikan kalau orang itu menggugu-gugu untuk banyak mendapatkan orang yang menyambut dakwahnya dengan cara apa saja yang penting dapat. Tidak. Nah, maka dengan cara harus apa? Harus selfie. Yang dulunya salafi sekarang menjadi. Nah, dulu salafi jadi selfieun. Itu karena apa? Karena salafi, salat pilih. Nah, sudah jadi sama selfie. Ya kan? Yang dibilang apa? Pantulan. Pantulan. Waduh. Bahkan kamu juga bukan manusia, kamu cuma pantulan, kumpulan antara mani bapakmu sama ibumu. Bukan manusia, pantulan saja. Nah itu.
Qala Nawawi wa tasbil umur al-akhirah bi umur dunya inma huwa al-takrib ila al-afham. Berkata Nawawi, yastamaru menyebabkan perkara-perkara akhirat dengan perkara-perkara dunianya saja untuk takrib, untuk mendekatkan kepada pemahaman. Wa illa fadarratu min al-akhirah khairun min al-ard bi asriha wa amsalha ma'aha. Kalau bukan karena takrib saja mendekatkan makna, maka fadarratun min al-akhirah. Darrah, benda yang paling kecil yang ada di akhirat nanti itu berupa kebaikan, itu lebih baik daripada bumi seluruhnya dan yang semisal dengan bumi-bumi itu sekalian lagi dilipat gandakan. Nah kalau diperhatikan hidayah Allah tadi, ya kan, cuma takrib saja bahwasanya itu lebih baik daripada unta merah, ya, dibandingkan yang dia nggak ada artinya sama sekali. Nah kalau itu perhatikan perkara-perkara kebaikan sekecil apapun itu di akhirat itu nggak bisa dibandingkan dengan dunia dan seluruhnya. Nah kalau itu perhatikan ya hidayah Allah Ta'ala berupa kepada rakyat ini jangan lagi diangan-angan untuk ditukar. Nanti kalau tertukar beneran kapan baliknya? Siapa yang mau menjanjikan untuk bisa balik? Maka jangan coba-coba untuk keluar walaupun satu jengkal saja dari kebenaran. Kalau sudah melarang beneran, siapa yang mau dijadikan gandolan? Baik, wa fihi fadilatu man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Dalam hadis ini ada keutamaan. Siapa utamanya? Siapa man ihtada ala yadayhi rajulun wahidun. Wajibul half alal khabar wal futya walau lam yustakhlaf. Jadi perhatikan keutamaan orang yang dapat petunjuk melalui dirinya itu benar-benar orang tadi memiliki keutamaan yang hebat walaupun satu orang saja, satu orang tok. Dengan sebab dia jadi orang yang baik, dia keselan yang benar. Penyebabnya ini adalah orang yang paling memiliki keutamaan. Di sisi lain ada faedah bahwa boleh bersumpah atas suatu khabar dan futya dan fatwa walaupun tidak dimintai untuk bersumpah dengan tujuan untuk takkid apa yang dia ingin sampaikan. Tapi insyaallah ini kita cukupkan dan kita sambung lagi pada waktu yang datang. Semoga ada faedahnya. Alhamdulillah. Tafadhalu.